Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas TIE dari kelompok yang beranggotakan saya Atifatul Husna Ru'yat dengan NIM 2206022120. Saya Muhammad Aditya Saputra dengan NIM 2206022132. Dan saya Ahmad Sazali dengan NIM 2206021119. Akan mempresentasikan proyek yang kami kembangkan sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah pemrograman web. Proyek ini bertemakan aplikasi manajemen data mahasiswa berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data mahasiswa di lingkungan akademik. Proyek ini mencakup beberapa fitur utama, yaitu pembuatan akun pengguna, fitur login, penambahan data mahasiswa, penampilan data mahasiswa, penghapusan data mahasiswa, pembaruan data mahasiswa, pencetakan laporan dalam format PDF, pencarian data mahasiswa, yang terakhir fitur logout. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan proyek ini secara singkat untuk menunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Baik, di sini adalah tampilan register, dimana jika belum mempunyai akun kita bisa register di sini. Jika sudah mempunyai akun kita langsung login saja. Di sini saya langsung login dengan username yang sudah saya buat, yaitu admin dengan password. Nah, itu. Kemudian langsung login. Nah, ini merupakan tampilan awal, yaitu data mahasiswa informatika. Di sini banyak fitur. Yang pertama kita akan membahas fitur tambah mahasiswa. Di sini kita bisa menambah data mahasiswa yang ingin kita tambahkan. Misalnya di sini contohnya ada Atifatul dengan NIM terserah. Contoh ini contoh. Kemudian dengan email, masukkan email yang ingin dimasukkan. Dan yang terakhir pilih gambar, pilih foto dari mahasiswa yang kita tambahkan. Kemudian pencet kirim dan data berhasil ditambahkan. Nah, ada di paling bawah. Kemudian ada tombol update atau fitur update. Di sini kita bisa mengupdate jika ada kesalahan nama, NIM atau yang lainnya. Kita bisa update atau ubah. Di sini sudah berhasil diupdate. Nah, namanya sudah ganti. Kemudian juga ada fitur delete, yaitu fitur hapus. Nah, seperti itu. Kemudian ada lihat nilai, yaitu kita bisa melihat nilai mahasiswa yang dimana nilainya bisa kita tambahkan dengan mata kuliah juga yang ingin kita tambahkan. Di sini ada beberapa mata kuliah yang tersedia. Kita bisa tambahkan dengan nilai yang sesuai kita inginkan. Nah, jika sudah ada mata kuliahnya, mata kuliah ini sudah ada untuk mahasiswa ini, maka tidak bisa ditambahkan lagi. Seperti itu. Kecuali jika diupdate akan berubah, akan sama seperti yang sebelumnya, bisa diupdate dan bisa di-delete. Kemudian kita bisa cetak nilainya dengan file PDF. Nah, ini ya tampilannya, laporan nilai mahasiswa. Kita bisa langsung download dan bisa langsung terhubung ke PDF-nya. Kemudian di data mahasiswa informatika juga kita bisa mencetak laporan atau mencetak semua nama mahasiswa dengan NIM, prodi dan emailnya serta gambarnya. Nah, yang di sini juga ada fitur cari. Jika terlalu banyak data, kita bisa cari nama mahasiswanya. Dan yang terakhir ada tombol logout. Nah, akan kembali ke halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sazali dari kelas TIE semester 5. Di sini saya akan menjelaskan fitur login pada proyek UAS pemrograman web. Pada awal-awal kami telah membuat database dengan nama UAS dengan beberapa komponen, yaitu new, login, dan mahasiswa. Karena saya bertugas untuk menjelaskan login, maka kita akan membahas login terlebih dahulu. Dimana pada login ini
memiliki struktur yaitu ID, username, password, dan Gmail dengan codingan seperti ini. Nah, pertama-tama saya menjelaskan apa itu PHP, yaitu kode untuk menampilkan pesan berdasarkan parameter pesan di URL. Selanjutnya, pada codingan yang ini yaitu berfungsi untuk mengecek apakah ada parameter pesan dan menampilkan pesan sukses atau kesalahan yang sesuai. Contohnya, apabila data berhasil disimpan, maka keterangan akan menampilkan yaitu pendaftaran berhasil. Sebaliknya, yaitu apabila gagal menyimpan, maka keterangan yang muncul yaitu silahkan coba lagi. Begitupun dengan pendaftaran gagal atau gagal register, yaitu silahkan coba lagi. Selanjutnya pada from action register PHP do method post, yaitu formulir HTML untuk mengirimkan data ke register.php dengan metode post. Selanjutnya pada codingan yang ini yaitu membungkus input dengan margin bottom. Lalu pada label from username dan class from username label, yaitu label untuk input username. Nah, sedangkan untuk input ini pada input yaitu input teks untuk username dengan atribut request agar wajib diisi. Begitupun dengan pada kelas password, pada kelas MB3 yang password dan Gmail. Nah, selanjutnya pada div kelas theGrid, yaitu membuat tombol submit dengan grid untuk mengisi lebar penuh. Nah, selanjutnya ada kode bottom to type submit, ID submit, name submit, dan register, lalu ditutup lagi dengan bottom, yaitu tombol untuk mengirimkan form. Selanjutnya ada form, yaitu untuk formulir untuk mengirimkan data ke preregister yang tadi. Lalu pada kelas text center, yaitu ada paragraf sudah memiliki akun href login PHP, yaitu apabila sudah memiliki akun kita akan dibawa ke login PHP untuk login. Lalu kelas text non atau login. Teks ini halaman ini mengarahkan pengguna jika sudah memiliki akun. Nah, lalu pada script src ini yaitu menambahkan gambar pada background atau menyertakan pustaka JavaScript bootstrap untuk interaksi dan komponen dinamis. Selanjutnya ada kode body dan HTML, yaitu menutup elemen body dan HTML, yaitu dengan menyelesaikan dokumen HTML. Selanjutnya kita ke menu preregister.php. Pada kode yang ini yaitu berfungsi untuk mengimport file koneksi.php yang berisi koneksi ke database. Nah, pada codingan yang ini itu memiliki fungsi untuk mencetak apakah form telah dikirim dengan tombol submit. Selanjutnya pada codingan yang ini yaitu berfungsi untuk mengambil data username, password, dan Gmail dari form, lalu membersihkannya menggunakan MySQL, rare, terus skv, lalu string untuk mencegah SQL injection. Nah, lalu pada codingan yang ini berfungsi untuk menginskripsi password menggunakan password khas dengan algoritma bawaan HP atau password default. Selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi untuk membuat query SQL untuk menyisipkan data baru ke tabel login.
Nah, lalu pada codingan yang ini berfungsi untuk mengeksekusi query SQL. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman register.php dengan pesan sukses. Jika gagal, diarahkan dengan pesan error. Lalu pada codingan yang ini yaitu berfungsi jika form tidak dikirim, pengguna diarahkan ke halaman register PHP dengan pesan error. Selanjutnya pada codingan yang ini untuk menutup koneksi ke database setelah selesai. Oke, selanjutnya pada login.php dengan codingan seperti yang ada di layar. Nah, codingan yang ini yaitu berfungsi untuk kode PHP untuk menampilkan pesan error jika ada kesalahan pada login. Pesan ditampilkan jika parameter error di URL memiliki nilai tertentu. Nah, misalnya passwordnya salah, yaitu akan menunjukkan keterangan yaitu kata sandi salah. Begitupun dengan no user, yaitu pengguna tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu form action plugin php dan method post, yaitu elemen form dengan action mengarahkan ke file plugin.php dan method post untuk mengirimkan data login. Selanjutnya pada codingan ini yaitu berfungsi untuk menginput username dengan label, di mana ID dan name adalah username. Diberikan kelas form control untuk gaya. Begitupun dengan codingan yang ini. Nah, selanjutnya pada div class degree yang ini, codingan ini untuk berfungsi yaitu tombol submit untuk mengirimkan form dengan ID dan nama submit. Selanjutnya pada codingan yang ini yaitu elemen div yang menampilkan teks untuk pengguna yang belum memiliki akun dengan tautan halaman register atau register.php, diberikan margin atas mt3 dan teks berputar atau text center. Selanjutnya seperti yang tadi, codingan yang ini untuk menutup tag body dan HTML untuk mengakhiri dokumen HTML. Selanjutnya kita ke menu plugin.php. Nah, pada codingan required yang ini itu berfungsi untuk mengimport file koneksi.php yang berisi koneksi ke database. Selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi untuk mengecek apakah form telah dikirim dengan tombol submit. Nah, selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi untuk mengambil data username dan password dari form, lalu membersihkan menggunakan MySQL, rare, skv string untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi untuk membuat query SQL untuk memilih semua data dari tabel login di mana username cocok dengan input dari pengguna, lalu mengeksekusi query dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi untuk mengecek apakah ada tepat satu hasil yang dikembalikan dari query yang berarti pengguna dengan username tersebut ada. Selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi untuk mengambil hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpan dalam variabel row. Selanjutnya if password. Nah, pada codingan ini berfungsi untuk mengecek apakah password yang dimasukkan cocok dengan password yang disimpan di database dalam bentuk
menggunakan password verify, maksudnya menggunakan password verify. Nah, selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi jika password cocok, pengguna diarahkan ke halaman index.php. Di dalam folder root, exit menghentikan eksekusi skrip setelah pengalihan. Nah, selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi jika password tidak cocok, pengguna diarahkan kembali ke halaman login.php dengan parameter URL error atau sama dengan wrong password. Nah, selanjutnya pada codingan yang ini berfungsi jika tidak ada pengguna dengan username yang dimasukkan, pengguna diarahkan kembali ke halaman login.php dengan parameter URL error atau no user. Nah, lalu pada codingan yang ini yaitu menutup blok if yang mengecek apakah form telah dikirim dengan submit. Nah, contohnya ketika kita login atau register. Jika kita belum memiliki akun, maka kita login dulu di sini. Contohnya Sarli. Ini kita pakai huruf kecil aja, teman-teman. Nah, dengan password harus kita sesuai apa yang kita mau. Register. Lalu setelah itu, apabila telah ada keterangan pendaftaran berhasil, maka kita menuju login dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Oke, login. Oke, apabila keterangan seperti ini, otomatis data kita telah tersimpan ke dalam database. Contohnya seperti ini. Nah, pada di sini nama username yang telah kita masukkan telah terdaftar pada database. Oke, itu dia penjelasan pada menu login. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Saputra, kelas TIE dengan NIM 2206023132 akan menjelaskan tentang CRUD, Create, Read, Update, Delete. Pertama-tama, kami sudah membuat database yang bernama UAS. Bentar. Nah, database yang bernama UAS, di dalamnya terdapat 3 tabel, yaitu login, mahasiswa, dan nilai. Kita akan lihat mahasiswa. Di kolom mahasiswa terdapat beberapa struktur data, yaitu ID, auto increment, nama, name, prodi, email, dan gambar. Terus di nilai, untuk menyimpan nilai mahasiswa, kami membuat ID yang auto increment. ID mahasiswa yaitu dengan unik, mata kuliah, nilai, dan ID mata kuliah. Terus kita lanjut ke codingannya. Yang pertama, kami membuat file koneksi untuk menghubungkan database dengan codingan. Ini dia, UAS. Di sini juga kami banyak menyimpan function untuk supaya memudahkan kami untuk memanggilnya di setiap file-file yang ada, seperti index.php. Yang pertama, kami membuat function query yang menyimpan parameter $query. Terus global count membuat variabel result untuk menyimpan MySQL query yang di dalamnya $koneksi dan $query. Ini berfungsi untuk
yang di index.php tampilan awalnya. Pertama, require koneksi.php. Ada variabel mahasiswa yang menyimpan query select from mahasiswa, mengambil data dari tabel mahasiswa. Di index ini kami membuat tabel yang berisi data-data mahasiswa dengan heading nomor, gambar, nama, NIM, prodi, email, aksi, dan lihat nilai. Yang masing-masing kami ngambil dari database, yaitu nama, NIM, prodi, email, dan gambar. Ini ubah data dan delete. Untuk tampilan indeksnya seperti ini. Bentar. Tampilan indeks. Terus selanjutnya ada dikoneksi dulu, kita ke function tambah. Function tambah ini berfungsi untuk menambah data mahasiswa yang di dalamnya ada tetap global koneksi, terus ada banyak variabel nama, NIM, prodi, email, dan gambar yang di dalamnya menyimpan HTML special card supaya user tidak menginputkan elemen-elemen HTML seperti hewan dan yang lain-lain. Terus yang di dalamnya lagi ada parameter dari tambah, yaitu variabel data yang menyimpan nama, NIM, prodi, email yang diambil dari index.php yang di tambah.php. Nih, nama, NIM, prodi, email. Selanjutnya ada perintah dengan variabel query, yaitu insert into mahasiswa. Tambahkan data dari tabel mahasiswa dengan values, ada variabel nama, variabel NIM, variabel prodi, email, dan variabel gambar. Terus kita lihat di tambah.php-nya. Kami membuat form dengan metode post. Form biasa ada label dan input. Terus ada buttonnya, yaitu dengan tipe submit yang akan berjalan seperti ketika tombol submit ditekan, maka apabila ada nilai dari function tambah lebih besar daripada 0, maka jalankan alertnya, yaitu data berhasil ditambahkan. Langsung kita coba yang ditambahnya. Misal Saputra, NIM-nya bebas. Tertambah. Terus kita lanjut untuk yang update dan delete. Yang update sama dikoneksi ini dia. Di update kami memiliki function ubah dengan parameter data sama kayak yang ditambah. Seperti biasa membuat variabel untuk menyimpan data yang di dalamnya, seperti parameter nama, NIM, prodi, email, dan gambar. Ini gambar lama. Kalau mau mengganti gambar atau menetapkannya dengan query update mahasiswa, mengupdate tabel mahasiswa, set nama variabel nama, NIM variabel NIM, prodi variabel prodi, email variabel email, dan gambar variabel email. Terus di ID. Terus kita kembalikan MySQL APC row $koneksi.
terus kita ke ubah.php. Di ubah.php juga struktur datanya sama kayak di tambah.php, hanya kita menambahkan inputan dari gambar lama dengan tipe hidden. Untuk PHP-nya sendiri, seperti biasa kita require koneksi.php, terus $id sama dengan get untuk mendapatkan nilainya, yang name-nya adalah id. Terus kita mempunyai variabel mahasiswa yang menyimpan perintah query, yaitu select from mahasiswa. Ambil data dari tabel mahasiswa yang id-nya sama dengan $id dengan indeks ke 0. Terus apabila tombol submit ditekan, maka nilai ubah lebih besar daripada 0, maka jalankan data berhasil diupdate. Ini dia. Misal kita update yang nih, kita ubah namanya menjadi Aditya dengan gambar yang sama. Kita update. Nah, berubah Aditya. Terus selanjutnya kita ke function hapus. Di function hapus cuma hanya sedikit, yaitu function hapus yang parameternya id. Seperti biasa, global variabel koneksi, terus perintah MySQL koneksi yang di dalamnya ada variabel koneksi dan perintah delete from mahasiswa, hapus data dari tabel mahasiswa yang id-nya sama dengan id. Kembalikan data global koneksi dihapus. Pertama require koneksi.php, terus bikin variabel id yang di dalamnya menyimpan get untuk mengambil data dari id, terus hapus id, terus hapus yang di dalamnya ada $id. Ketika hapus.id lebih besar daripada 0, maka jalankan data berhasil dihapus. Ini id-nya. Di sini. Selanjutnya kita ke function cari. Ini berfungsi untuk mencari data mahasiswa yang kita keywordnya kita cari. Di sini kita mempunyai function yang bernama cari dengan namanya parameter keyword. Yang pertama seperti biasa global koneksi. Terus ada variabel query yang menyimpan select from mahasiswa, dapatkan ambil data dari tabel mahasiswa yang nama, like, terus keyword yang dibungkus oleh persen, or atau name, prodi, email. Di sini maksudnya adalah mana-mana kita cari, bisa nama, name, prodi, email. Terus balikkan query-nya. Terus di index. Nah, di sini dia. Apabila tombol cari ditekan, terus $mahasiswa ini menyimpan nilai cari dengan metode post yang di dalamnya ada keyword. Di sini nih ada form dengan metode post yang name-nya adalah keyword. Kita coba ya. Misal kita cari nama Dipa, kita cari, nah muncul ya. Terus Sazali kita cari, nah muncul, bisa. Nah selanjutnya kita akan kita belum mencoba delete ya, kita coba delete dulu. Nih kita delete yang nomor 5, yakin ingin menghapus, oke. Nah terhapus. Terus selanjutnya kita akan ke lihat nilai ya. Lihat nilai. Di lihat nilai ini terdapat beberapa function, yaitu tambah nilai,
untuk menambahkan nilai, terus hapus nilai, ubah nilai, dan yang terakhir itu nilai huruf. Yang pertama, tambah nilai. Sebelumnya kita mempunyai file dengan nama lihat nilai.php untuk tampilan awalnya. Untuk tampilan awalnya ada tabel dengan heading mata kuliah, nilai angka, nilai huruf, dan aksi. Aksi ini untuk menyimpan, ubah nilai, dan hapus nilai. Selanjutnya kita ke koneksi lagi. Nah, di function tambah nilai yang menyimpan parameter data. Seperti biasa, global koneksi, terus ada variabel ID mahasiswa dan mata kuliah dan nilai yang menyimpan sama kayak seperti biasa menyimpan HTML special card supaya user tidak menginputkan yang salah-salah. Terus ada parameter data yang ID-nya diambil dari database ID mahasiswa. Terus di sini juga mempunyai variabel query yang menyimpan insert into nilai. Tambahkan data ke dalam tabel nilai dengan values ID mahasiswa yang diambil dari variabel ini, ada mata kuliah dan nilai. Terus kembalikan koneksi. Terus kita ke ditambah kita mempunyai form yang metodenya adalah post, yang dimana ada label nama, name, prodi, email, dan gambar, dan inputannya seperti inputan nama dengan name nama, inputan name dengan name, sampai inputan gambar dengan tipe file dengan name gambar, dan juga ada button yang tipenya submit, name-nya submit. Di sini pertama require koneksi.php, terus cek apakah ketika tombol submit ditekan, lanjut ke bawahnya, yaitu tambah dengan metode post. Apakah function tambah dengan metode post ini memiliki nilai lebih besar dari 0? Ketika iya, maka jalankan alert data berhasil ditambahkan. Terus dokumen location. Setelah data berhasil ditambahkan, lanjut ke index.php. Dia akan kembali ke index.php. Coba kita kembali dulu. Nah, misal yang nomor 4, lihat nilai kosong, terus kita tambah. Nah, non web kita kasih 89 tambah nilai berhasil ditambahkan. Lanjut. Nah, ketika menginputkan mata kuliah yang sama, hasilnya akan mata kuliah ini sudah ada untuk mahasiswa ini. Maksudnya tidak boleh menginputkan mata kuliah yang sama. Desain grafis, nilainya 70, tambah nilai berhasil ditambahkan. Nah, A dan C. Terus kita lanjut ke koneksi lagi. Kita lanjut ke ubah nilai dulu. Nih, kita mempunyai function ubah nilai dengan parameter data. Pertama, global koneksi, terus membuat variabel yaitu ID, nama kuliah, mata kuliah, dan nilai. Yang dimana ID menyimpan function parameter data dengan name ID. Terus mata kuliah menyimpan HTML special card dengan parameter data dengan name mata kuliah. Nilai juga sama dengan parameter data dengan name nilai.
Terus query, variabel query sama dengan update nilai set di mata kuliah sama dengan variabel mata kuliah. Nilai variabel nilai where di ID. Terus kembalikan global koneksinya. Diubah nilai. Ubah. Nah, di sini. Diubah nilai, kita mempunyai form dengan metode post. Untuk ID-nya kita sembunyikan dengan tipe hidden. Ada dua inputan, yaitu label dengan label mata kuliah dan yang inputan kedua adalah nilai. Terus kita juga memiliki button dengan tipe submit, name submit, yaitu ubah nilai. Ini dia. Pertama, require koneksi.php. Terus membuat variabel nilai dengan metode get. Ada juga variabel nilai dengan query-nya select from nilai where ID sama dengan ID. Kita juga menyimpan mata kuliah, yaitu pemrograman web, desain grafis, metode numerik, robotika, sistem cerdas dengan array. Ini dia. Ketika tombol submit ditekan, maka mata kuliah sama dengan post mata kuliah. ID mahasiswa sama dengan nilai ID mahasiswa. Terus ini dia buat cek mata kuliahnya. Apakah dengan query select from nilai, ambil data dari tabel nilai where mata kuliah dengan strukturnya mata kuliah sama dengan variabel mata kuliah, dan ID mahasiswa sama dengan variabel ID mahasiswa, dan ID tidak sama dengan $ID. Terus cek mata kuliah lebih besar dari 0. Kalau benar, maka tampilkan mata kuliah ini sudah ada. Lanjut ketika if cek mata kuliah apakah lebih besar daripada 0. Ketika mata kuliah lebih besar dari 0, maka tampilkan mata kuliah ini sudah ada untuk mahasiswa ini. Else ketika salah, terus if lagi, ubah nilai dengan metode post lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka tampilkan nilai berhasil diubah. Else ketika ini lebih kecil dari 0, maka alat nilai gagal diubah. Kita coba kita update nilai. Yang tadinya 89, coba kita jadi 30. Update. Nah, 30. Tapi semisal kita update yang pemrograman web ini menjadi desain grafis, terus kita ubah nilai, ya mata kuliah ini sudah ada untuk mahasiswa ini. Kembali. Nah, kita lanjut ke koneksi.php yang sekarang untuk yang hapus nilai. Function hapus nilai dengan parameter ID. Pertama, global koneksi. Terus MySQL query untuk menyimpan global koneksi dan delete from nilai where ID sama dengan $ID. Kembalikan koneksinya ke hapus nilai. Di hapus nilai kita mempunyai require koneksi.php dengan variabel ID sama dengan $get dan ID yang diambil dari database. Terus variabel nilai dengan query select from nilai, ambil data dari tabel nilai yang ID-nya sama dengan ID. Terus kita periksa apakah hapus nilai dengan
$ID lebih besar dari 0? Jika iya, maka tampilkan nilai berhasil dihapus. Ketika salah, maka tampilkan nilai gagal dihapus. Kita coba menghapus ya. Kita menghapus yang desain grafis. Coba hapus. Anda ingin menghapus nilai? Oke. Nah, berhasil. Terus selanjutnya, yang ini, function nilai huruf dengan metode nilai. If jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 50, maka kembalikan E. Terus else if nilai lebih kecil atau sama dengan 65, maka nilainya adalah D. Terus apabila nilai lebih kecil atau sama dengan 70, maka nilainya adalah C. Terus apabila nilai lebih kecil atau sama dengan 65, maka return back. Else-nya adalah A. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang CRUD ini. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atifatul Husna Ru'yat dengan NIM 22060120 akan melanjutkan penjelasan yang akan menjelaskan mengenai laporan. Yang pertama kita akan membahas cetak.php. Di sini ada require CRUD koneksi PHP. Fungsinya yaitu mengimport file koneksi ke database yang koneksi yang ini, koneksi.php. Kemudian di sini ada require selanjutnya untuk library-nya, yaitu fungsinya untuk mengimpor pustaka PDF untuk pembuatan PDF, yang dimana library-nya yaitu yang di sini, yang FPDF 185 ini, yang dimana kami mendownloadnya di internet, yaitu di sini. Kita bisa mendownload apa yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan yang kita buat, yaitu PHP. Kemudian di sini ada dollar mahasiswa, select from, dan seterusnya, yaitu untuk menjalankan query untuk mengambil semua data mahasiswa dari database. Kemudian untuk pembuatan PDF-nya di sini ada new FPDF dengan ini, membuat instance baru dari kelas FPDF-nya. Kemudian di sini ada $FPDF add page, yaitu untuk menambahkan halaman baru ke dokumen PDF. Kemudian di sini ada set font Arial B23. Maksudnya di sini yaitu mengatur font agar ini Arial dengan bold dan ukuran fontnya 23. Kemudian di sini ada $PDF cell nih, yang ini, yaitu untuk menambahkan judul di tengah halaman. Ini C sama dengan center, yaitu untuk membuat judul yang ini berada pas di tengah-tengah. Kemudian di sini ada $PDF RN10, fungsinya yaitu menambahkan spasi vertikal. Kemudian di sini pembuatan header tabel, yaitu set fill color. Ini adalah untuk mengatur warna latar belakang untuk header tabel. Kemudian teksnya, kemudian fontnya Arial dengan bold dengan ukuran 12. Dan di sini ada $PDF cell atau kolom yang akan kita buat, yaitu untuk mengatur font agar berisi tabel-tabel yang kita inginkan, yaitu di sini ada nomor, gambar, nama, NIM, prodi, dan email dengan ukuran yang sudah kita perintahkan di sini, dan ini maksudnya center.
Kemudian di sini ada set font Arial. Kita akan yang ada di tabelnya akan menggunakan jenis font Arial. Kemudian di sini ada for each mahasiswa. For each mahasiswa ini fungsinya untuk melakukan iterasi melalui data mahasiswa. Kemudian ada sel di sini. Fungsinya untuk membuat kolom untuk setiap data mahasiswa saat ini. Kemudian image-nya untuk menambahkan gambar mahasiswa dari direktori IMG jika file gambar ada. Kemudian di sini ada ini sama fungsinya seperti yang di atas. LN untuk menambah baris baru setelah setiap mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada $PDF output, laporan data mahasiswa PDF, menghasilkan file PDF dan memulai unduhan dengan nama file laporan data mahasiswa dan PDF. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Di sini sudah ada data mahasiswa yang telah kita inputkan. Kita untuk mencetak PDF-nya di sini ada tombolnya yaitu cetak laporan. Kita bisa pencet untuk mencetaknya, kemudian unduh. Kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah ada seperti yang di codingan tadi. Ada judulnya di tengah, dan di sini ada tabelnya yang berisi nomor, gambar, nama, name, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa coba untuk menambah data mahasiswa. Di sini kita coba random saja. Nah, di sini sudah menambah satu orang, satu mahasiswa. Kita bisa cetak lagi. Apakah bertambah juga di PDF-nya atau tidak? Nah, teman-teman, dia bertambah 1. Kemudian sekarang kita akan membahas cetak nilai.php. Cetak nilai.php di sini sebenarnya sama saja seperti di cetak.php. Di sini ada require untuk mengimpor koneksi ke database, dan ini untuk ke file library FPDF-nya yang di sini. Kemudian di sini ada ID mahasiswa. $ID mahasiswa sama dengan $get ID mahasiswa. Di sini fungsinya sama saja untuk mengambil ID mahasiswa dari URL. Kemudian di sini ada $mahasiswa, query, select, dan seterusnya. Ini fungsinya yaitu mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Kemudian yang ini $nilai, query, select, dan seterusnya mengambil semua nilai mahasiswa. Kemudian di sini ada kelas PDF, extend FPDF. Kelas PDF extend FPDF membuat kelas baru yang mewarisi kelas FPDF-nya. Kemudian di sini ada function header untuk mendefinisikan header PDF dengan judul di sini dengan judulnya laporan nilai mahasiswa. Yang mana fontnya kita akan memakai Arial dengan bold dan ukuran 20. Kemudian function footernya
Fungsinya yaitu menambahkan footer dengan nomor halaman. Ini nomor halaman. Kemudian ada function nilai huruf dalam kurung $nilai, yaitu mengonversi nilai angka ke nilai huruf yang ini. Kemudian di sini ada function fancy table $header untuk membuat tabel header dengan 3 kolom, yaitu yang berisi mata kuliah, nilai angka dan nilai huruf. Kemudian di sini ada function improve table dalam kurung $nilai, yaitu mengisi tabel dengan data nilai mahasiswa sesuai yang diperintahkan. Kemudian di sini ada pembuatan PDF-nya, yaitu dengan new PDF, membuat objek PDF-nya. Kemudian ada add page untuk menambah halaman baru. Kemudian ada PDF cell-nya, yaitu yang ini untuk set fontnya Arial dengan ukuran 12. Kemudian baik teman-teman, tadi terpotong sedikit. Selanjutnya di sini ada dolar PDF cell-nya, yaitu untuk yang ini digunakan untuk menambahkan teks seperti nama, dim, program studi, mata kuliah, dan yang lainnya. Sampai sini. Kemudian di sini ada $PDF improve table nilai. Fungsinya yaitu menambah data nilai ke tabel. Dan yang terakhir ada $PDF output, yaitu fungsinya untuk menampilkan file PDF di browser dengan nama file berdasarkan nama mahasiswa. Kita bisa lihat di sini. Kembali ke sini lagi, kita lihat nilai di sini. Di sini sudah ada detail nilai mahasiswa yang kita inginkan. Di sini ada nama M. Aditya Saputra. Di sini sudah ada nilainya. Kemudian kita coba cetak. Oke. Kita lihat. Nah, di sini sudah tertera sesuai apa yang ada di sini. Dia akan langsung menuju ke laporan PDF-nya. Seperti itu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.